tertib sidang. 1. Wajib menunjukkan rasa hormat pada persidangan. 2. Wajib berpakaian sopan dan rapi. 3. Menjaga ketertiban dan ketenangan dalam ruang sidang. 4. Tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang. 5. Dilarang mengaktifkan handphone selama persidangan. 6. Membawa senjata api atau senjata tajam, bahan peledak, dan bahan yang dapat membahayakan persidangan. 7. Pengambilan gambar atau foto dan merekam kegiatan persidangan harus seizin majelis hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Selasa 11 November 2025, akan dilaksanakan sidang perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena kecanduan judi online. Sidang akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 208 PID SIS 2025 atas nama Boy Taki Nafisa dan dinyatakan memasuki ruang sidang. Iya, masuk semua. Selamat pagi, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara pidana nomor 218 garis miring PID SOS garis miring 202 garis miring PM Tangerang atas nama terdakwa Boy Taki Nafisa saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya, saya akan menanyakan terkait identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap Boy Taki Nafisa, tempat tanggal lahir Amerika 18 September 1991, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Raja Wali nomor 7 RT 2 RW 8, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Sudah benar ya? Benar. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dakwaan yang akan dibacakan nanti? Sehat. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Silakan jaksa penuntut umum untuk bacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih yang mulia. Nama lengkap Boy Taki Nafisa, tempat tanggal lahir Amerika 18 Desember 1991. Umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Jalan Raja Wali 7 RT 02 RW 08, Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Bahwa terdakwa Boy Taki Nafisa pada hari Kamis 23 Oktober 2025 sekitar pukul jam 9:15 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Raja Wali nomor 7 RT 02 RW 8 Kelurahan Karawaci, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya, yaitu Fatul Hasanah Alana Mursakelan. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah terdakwa mengalami kekalahan dalam hubungan sebesar 15 juta. Terdakwa menyebabkan kesalahan dengan cara menampar wajah korban, menendang perut korban dan mencekik leher korban. Akibatnya, korban mengalami memar sebagaimana tercatat dalam visum et repertum RSUD Tangerang nomor 123 garis miring per RSUD Tangerang 9/2025. Dan perbuatan terdakwa disaksikan langsung oleh anak kandung terdakwa, yaitu Salma Nadira 16 tahun yang menyebabkan karena miskin. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 1. Pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 23, Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
Yang kedua, pasal 31 KUH HP tentang penganiayaan. Demikian sangat dibacakan yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudari jaksa penuntut umum. Terdakwa, apakah Anda mengerti isi dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Saudara pengacara terdakwa, apakah Anda ingin mengajukan eksepsi atas surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Yang mulia, kami tidak mengajukan eksepsi, namun kami menyatakan bahwa tindakan klien kami dilakukan dalam kondisi emosi tidak terkendali akibat tekanan ekonomi. Baik, karena tidak ada eksepsi, sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan. Jaksa, silakan hadirkan korban. Baik, yang mulia. Saya hadirkan saksi korban Kaskus Hassana Maladani Sakela. Selamat pagi, saudari Kaskus Hassana Maladani Sakela. Apakah saudari bisa berbahasa Indonesia? Bisa ya. Apakah saudari hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Sebelumnya saya akan membacakan identitas saudari. Siapa saudari perlihatkan kartu identitas saudari? Saya yang mulia. Oke, baik. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin perempuan, keluarga negara Indonesia, alamat, Jalan Raja Wali nomor 7 dan tahun 2008 Kelurahan Jakarta agama, Islam pekerjaan, ini kan sudah benar ya? Apakah saudari mempunyai hubungan darah atau hubungan keluarga dengan terdakwa? Sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari saksi bersedia untuk diambil sumpah? Baik, saudari silahkan ikuti kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah bersumpah. Oleh karena itu, keterangan saudari mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti lain. Baik, silahkan ceritakan kejadian yang saudari alami. Baik, terima kasih yang mulia. Malam itu suami saya pulang dalam keadaan marah-marah. Dia karena dia kalau main video. Dan saya bilang sudah berhenti saja main game, tapi dia malah menyambut saya, menyambut dari saya, dan menyambut saya. Anak saya menangis ketakutan yang mulia. Ini bukan yang pertama kali dia bawa ini pada saya. Apakah akibatnya saudari mengalami luka fisik? Dia mulia. Apakah benar anak ibu melihat langsung kejadian itu? Benar nggak dari itu? Jaksa silakan hadirkan saksi anak. Baik, yang mulia. Saya hadirkan saksi anak Salma dan Yudi. Selamat pagi, Nak Salma Nadila. Apakah Nak Salma hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah Nak Salma sudah siap mengikuti persidangan? Sebelum memberikan kesaksian, apakah Nak Salma bersedia untuk diambil sumpah? Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tiada lain daripada yang sebenarnya.
Salma telah bersumpah. Oleh karena itu, keterangan Nak Salma mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ayah yang diketahui. Baik Nak Salma, tenang saja. Ceritakan yang sejujurnya. Apa yang Nak Salma lihat malam itu? Malam itu saya melihat ayah memukul ibu. Lalu ibu jatuh. Saya sudah teriak minta ayah untuk berhenti. Tapi bukan berhenti. Ayah malah tampaknya yang memukul ibu. Saya dapat sekali yang melihat. Apakah ini pertama kali kamu melihat ayah memukul ibu? Tidak, ayah seperti itu kalau Apakah saat itu ayah anda benar-benar memukulnya dengan ketik, bukan karena emosi sesaat? saya lihat ayah memukul ibu. Pertanyaan pengacara terdakwa menyesatkan. Visum menunjukkan adanya luka lebam. Ini bukan sekedar trauma. Kami ingin meluruskan yang mulia, klien kami tidak mempunyai niat melakukan kekerasan berat, murni karena ledakan emosi akibat tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi bukan kebenaran untuk memukul istri sendiri. Korban mengalami ketakutan berulang setiap kali terdakwa kalah judi. Justru karena itu, korban seharusnya membantu memulihkan keadaan rumah tangga, bukan memperparah dengan melapor ke kepolisian. Kalau tidak melapor, kekerasan ini akan terus berulang. Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, bukan ancaman baru. Cukup. Kedua pengacara diingatkan untuk menjaga etika persidangan. Semua argumen dicatat. Keputusan akhir tetap pada majelis. Baik, silakan untuk kedua saksi dipersilakan duduk kembali. Yang mulia, kami ajukan barang bukti berupa visum et rectum RSUD Tangerang, yang kedua foto muka korban, yang ketiga data layar transaksi judi online di rekening terdakwa, yang keempat laporan polisi LP garis miring 234 garis miring 9 garis miring 2025. Baik, barang bukti diterima. Saudara terdakwa, apakah benar Anda mengalami kekerasan terhadap istri Anda? Benar yang mulia, saya menyesal saat itu saya kalau besar dalam di online. Saya tadi bukan lagi. Apakah Anda menyadari akibat perbuatan Anda? Saya sadar saya salah. Saya mohon maaf pada anak dan istri saya. Yang mulia, terdakwa terbukti melakukan KDRT. Hal yang memberatkan, yang pertama dilakukan berulang kali, yang kedua dilakukan di depan anak, yang ketiga menimbulkan trauma psikis bagi anak dan korban. Hal yang meringankan, yang pertama terdakwa mengakui perbuatannya, kedua terdakwa menyesal. Berdasarkan fakta persidangan, kami menuntut terdakwa Boy Tapi Nafisa hukuman 3 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana pasal 44 ayat 1 UU PKDRT. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma fisik dan psikis bagi korban. Yang mulia, klien kami menyesali perbuatan. Ia bahkan telah meminta maaf dan berjanji untuk berhenti berhubungan. Kami memohon hukuman yang ringan demi masa depan keluarga. Permohonan maaf tidak menghapus trauma. Korban memaafkan bukan karena tidak sakit hati, tapi karena ingin melindungi anak mereka dari stigma sosial. Namun, hukum tetap harus ditegakkan. Hukum juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Apa gunanya menghukum seseorang yang berat? Menghukum berat seseorang sudah bertobat. Justru supaya tidak terulang lagi yang mulia, tanpa hukuman yang tegas, pelaku KDRT lain akan merasa bebas melakukan kekerasan dengan alasan emosi sesaat. Kalimat Anda berlebihan. Ini bukan soal pembenaran, tapi keadilan yang proporsional. Keadilan bukan berarti menoleransi kekerasan terhadap perempuan. Yang mulia, mohon majelis menilai berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti fisik dan psikologis korban sudah jelas. Cukup. Semua pihak harap menahan diri. Majelis akan mempertimbangkan seluruh argumen sebelum menjatuhkan putusan. Kami menolak pembelaan tersebut. Fakta persidangan jelas menunjukkan adanya kekerasan fisik. Kami tetap berpendapat bahwa terdakwa saya mendapatkan keringanan hukuman karena itikat baik dan penyesalan itu. Saudara-saudara hakim, anggota, mari kita musyawarah.
Setuju, karena terdakwa dalam penjelasan kita jatuhkan hukuman 3 bulan rehabilitasi. Baik, kita teruskan bersama. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Majelis Hakim memutuskan. Yang pertama, menyatakan terdakwa Boy Taki Nafisa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan KDRT sebagaimana pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Yang kedua, menjatuhkan pidana selama 3 tahun dikurangi masa tahanan. Yang ketiga, menetapkan terdakwa menjalani rehabilitasi kecanduan judi online. Yang keempat, menetapkan korban dan anak mendapatkan perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sidang menyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Sidang perkara.